Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mengambil keputusan itu bisa mudah, bisa sulit. Untuk hal-hal yang tidak mengandung konsekuensi besar, tentunya mengambil keputusan itu mudah. Misalnya, jika kita tidak harus diet makanan tertentu, maka kita bisa memilih dan memutuskan mau makan apa. Tetapi jika keputusan itu mengandung konsekuensi besar, tentunya tidak selalu mudah bagi kita. Apalagi kalau godaannya besar. Misalnya kita harus diet nasi putih karena diabetes, lalu ada godaan besar saat menghirup bau nasi yang sedap dari beras rojo lele atau pandan wangi. Aduh, godaan untuk makan begitu besar. Sesendok saja. Dan kita harus mengambil keputusan mau makan nasi putih itu atau tidak. Apalagi untuk hal-hal lain yang lebih prinsipial lagi. Kita harus mengambil keputusan dengan pertimbangan yang serius, matang, supaya tidak menyesal dan tidak salah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita membaca Yosua 24 ayat 15 sampai 17. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Lalu bangsa itu menjawab, jauhlah daripada kami meninggalkan Tuhan untuk beribadah kepada Allah lain. Sebab Tuhan Allah kita, dialah yang telah menuntun kita dan nenek moyang kita dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan, dan yang telah melakukan tanda-tanda mujizat yang besar ini di depan mata kita sendiri, dan yang telah melindungi kita sepanjang jalan yang kita tempuh, dan di antara semua bangsa yang kita lalui. Yosua 24 ini mengisahkan apa yang dilakukan Yosua di akhir hidupnya, setelah ia berhasil menyelesaikan tugasnya memimpin bangsa Israel masuk ke tanah Kanaan. Yosua menantang bangsa Israel untuk mengambil keputusan seperti yang telah ia lakukan. Apakah akan mengikut dan menyembah Tuhan, ataukah Allah yang lain? Yosua sendiri memberitahukan keputusan yang telah ia dan keluarganya ambil. Mereka memutuskan untuk mengikut dan menyembah Tuhan. Ternyata bangsa Israel mengambil keputusan yang sama, yaitu mengikut dan menyembah Tuhan. Pengambilan keputusan ini ada alasannya, yaitu mereka telah mengalami pimpinan dan perlindungan Tuhan selama perjalanan keluar dari Mesir masuk ke tanah Kanaan. Jadi bangsa Israel mengambil keputusan bukan sekedar ikut-ikutan Yosua, melainkan karena alasan mereka sendiri berdasarkan pengalaman bersama Tuhan. Namun demikian, Yosua memberitahukan apa konsekuensinya, yaitu setia kepada keputusan itu dengan hidup taat dan menyembah hanya kepada Tuhan. Jika tidak, mereka akan menerima hukuman dari Tuhan. Keputusan selalu mengandung konsekuensi. Yosua perlu menekankan hal ini karena ia tahu bangsa Israel sering tidak taat dan tidak setia kepada Tuhan. Ternyata kali ini bangsa Israel berjanji akan setia kepada keputusan mereka
untuk menyembah Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, keputusan penting apakah yang harus Anda ambil saat ini? Mari belajar dari Yosua dan bangsa Israel untuk mengambil keputusan tetap mengikut dan menyembah Tuhan dalam wujud yang sesuai dengan situasi saat ini. Mungkin keputusan yang harus Anda ambil terkait dengan studi, pekerjaan, keluarga, relasi dengan orang lain, dan sebagainya. Yang harus menjadi prinsip dasar adalah, apakah keputusan yang saya ambil ini membuat saya dapat mengikut dan menyembah Tuhan dengan setia. Jadi bukan sekedar bagaimana mengambil keputusan yang dapat menyelesaikan masalah dengan cepat. Karena keputusan seperti itu belum tentu dapat membuat kita mengikut dan menyembah Tuhan dengan setia. Kiranya Tuhan menolong kita dalam mengambil keputusan yang tepat, sehingga kita tetap setia mengikut dan menyembah Tuhan. Amin.